Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang kita pembahasan tentang wakaf dengan ismam raum dan beberapa hal yang terkait dengan wakaf. Langsung saja kita ke topik. Jadi di sini wakaf dengan ismam itu apa? Ismam itu, ya, dalam riwayat Hafiz ini ada wakaf dengan ismam dan raum. Ismam dan raum merupakan bagian dari macam cara wakaf dalam bacaan Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya memperjelas harokat asli huruf yang diwakafkan ketika wakaf. Ismam adalah memperjelas harokat asli huruf yang diwakafkan. Sedangkan kalimat ismam sendiri diambil dari kata asyamu yang punya makna mencium. Artinya seakan-akan kita mencium aroma atau rasa harokat asli huruf yang diwakafkan dengan keadaan bibir seperti membunyikan harokat dhammah, tapi tanpa ada suara dhammah. Jadi seperti ismam, kita baca dalam surat Yusuf itu la ta'manna, hanya bibirnya aja. Tujuan wakaf dengan menggunakan ismam yaitu untuk membedakan huruf yang berharokat dengan huruf yang disukun ketika dalam keadaan wasal. Wakaf dengan cara ismam ini hanya berlaku bagi huruf yang berharokat asli dhammah. Jadi kalau huruf aslinya itu tidak berharokat dhammah maka tidak bisa diismamkan. Wakaf dengan cara ismam bisa dipraktekkan pada kalimat yang ketika wakaf dibaca qasr, mutawasid atau tawil, ya. Adapun cara mempraktekkan wakaf dengan menggunakan ismam yaitu memposisikan bibir seperti mengucapkan dhammah. Jadi bibirnya ke depan pada huruf yang berharokat asli dhammah yang diwakafkan. Setelah membunyikan huruf yang diwakafkan tersebut dengan harokat sukun secara berurutan. Jadi nasta'in, nah, baru ke depan bibirnya. Nasta'in. Nah, itu ya. Uraian di atas bisa kita ambil contoh dari lafaz nasta'in. Apabila kita ingin berhenti pada lafaz tersebut, maka langkah pertama yang harus ditempuh yaitu dengan memanjangkan ya. Nasta'in, baru kemudian mencucu dengan 2, 6, 4 atau 6 harokat dan mematikan huruf nun. Setelah nun mati baru bibir ke depan. Nasta'in. Nah, itu ya. Setelah nun mati baru bibir ke depan. Seakan-akan mengucapkan huruf nun yang di dhammah tanpa ada suara dhammah dan tanpa terputus antara bacaan nun mati dengan posisi bibir. Jangan nasta'in baru mencucu. Jadi suaranya belum habis sudah mencucu, ya. Apabila huruf yang akan diwakafkan tersebut merupakan huruf qalqalah, maka diutamakan qalqalahnya itu dari na'bud. Setelah qalqalah baru bibirnya ke depan. Seperti pada lafaz kalimat na'bud di sini, ya. Di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 11 terdapat lafaz la ta'manna. Ini ismam. Tapi lafaz di atas bisa juga dibaca raum. Kalau baca raum gimana? Nun yang kedua itu dibaca sepertiga harokat. La ta'manuna. La ta'manuna. Nu yang pertama rendah suaranya. La ta'manuna. Manuna. Nu-nya dibaca sepertiga harokat. La ta'manuna. Nah, seperti itu, ya. Raum adalah membunyikan harokat huruf wakaf dengan sepertiga atau setengah harokat. Jadi enggak full harokatnya. Wakaf menggunakan raum hanya bisa dipraktekkan pada huruf yang berharokat dhammah atau kasroh saja. Jadi nasta'inu, nasta'inu, hamidu, rahmatu, qabalu, wal asri. Nah itu, kalau fathah sama sukun nggak bisa, ya. Itu baik yang tasydid atau tidak tasydid, baik yang tanwin maupun tidak ditanwin, seperti lafaz sudah tadi. Wakaf dengan menggunakan raum hanya bisa dilakukan pada huruf wakaf yang dipanjangkan 2 harokat. Jadi kalau apa namanya wal asri ini nggak bisa. Dengan kata lain, hukum bacaan mat ketika bukan harus nggak bisa. Artinya nasta'inu ini nggak boleh dibaca 4 harokat, harus 2 harokat. Nasta'inu. Wal asri boleh, ya, boleh raum. Ini maksudnya apa? Raum hanya bisa dilakukan pada huruf wakaf yang dipanjangkan 2 harokat. Kalau dipanjangkan 4 nggak boleh, 6 nggak boleh, harus 2 harokat ini. Ini juga 2 harokat, ini nggak panjang, ini nggak panjang, ini tidak
panjang. Wal asr qablu rahmatu nggak panjang. Tapi boleh dengan menggunakan raum. Ya. Karena ini seakan-akan hidup nasta'inu. Huruf mim jamak dan wawu jamak ketika diwakafkan dengan ketika diwakafkan tidak bisa menggunakan isim atau raum. Bainakum ini nggak bisa diraumkan. Ya. Dan tidak bisa diismamkan karena sukun, mim jamak atau wawu jamak. Karena harakat dhamma huruf tersebut tidak asli. Seperti antumul a'laun sudah ya. Begitu juga huruf yang akhirnya berupa tak marbuto. Ini nggak bisa diismam atau raumkan. Karena ketika wakaf huruf tersebut diganti dengan huruf ha. Kesimpulannya, huruf yang akhirnya berharakat asli dhamma mempunyai 3 macam cara wakaf. Bisa disukun, bisa ismam, bisa raum. Huruf yang akhirnya berharakat asli kasroh hanya mempunyai 2 cara wakaf, yaitu disukun sama raum. Dalilnya ini, wahadzil waqfa bikulil harokah illa idza rumta fa ba'dul harokah illa bi fathin aw bi nasbin wa ashim isyaratan bi dhammi fi raf'in wa dhamm. Nah, itu dalilnya ya. Jadi ini bukan ngarang. Sekarang dasar peletakan tanda wakaf. Rumus atau tanda wakaf secara istilah itu tidak ada dalam mushaf imam. Jadi peletakan tanda wakaf itu tidak ada pada mushaf imam. Dan sesungguhnya rumus atau tanda wakaf yang terdapat pada mushaf sekarang merupakan hasil tambahan tulisan ulama untuk memudahkan bagi pembaca supaya mereka mengetahui kedudukan wakaf yang diperbolehkan atau yang dilarang. Karena orang awam nggak ngerti maknanya Al-Quran sehingga dikasih tanda supaya bagus wakafnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan makna dalam Al-Quran. Orang awam yang membaca Al-Quran tanpa mengetahui tanda-tanda wakaf yang diperbolehkan dan dilarang, besar kemungkinan ia akan berhenti pada kalimat-kalimat yang maknanya bertentangan dengan akidah, sebagaimana telah dijelaskan pada wakaf tentang wakaf qabih, yang juga wakaf tidak sudah dijelaskan pertemuan yang kemarin. Tanda wakaf tidak sama pada seluruh mushaf, tetapi terdapat perbedaan penambahan atau pengurangan dari satu mushaf ke mushaf yang lain. Kenapa? Karena hal ini disebabkan adanya perbedaan hasil tadabbur dari masing-masing ulama yang memberi tanda wakaf. Oleh karena itu hendaknya setiap membaca Al-Quran melihat dan mencermati beberapa catatan pada masing-masing mushaf. Sekarang kita lihat seiring berkembangnya masa dan meluasnya Islam ke berbagai wilayah di seluruh dunia, ulama membagi berbagai macam tanda wakaf agar orang-orang yang tidak memahami arti dan kandungan Al-Quran tidak berhenti pada wakaf yang qabih. Sehingga wajar apabila antara satu mushaf dan mushaf yang lain berbeda peletakan dan tanda wakafnya. Contohnya di sini misalkan mim harus berhenti. Lam ini bukan harus wajib ya, ini hanya wajib secara istilah saja, bukan secara hukumnya. Karena di mushaf imam, mushafnya Sayyidina Utsman bin Affan, itu tidak ada tanda kalimat mim. La mamnu waqaf, tidak boleh berhenti tanpa mengulangi. Jim antara wasal dan waqaf sama, boleh dua-duanya. Kalau al-waqfu aula ini berarti lebih baik karena singkatannya al-waqful aula. Kalau setelah ini al-waslu aula. Wasal lebih utamakan singkatannya. Al-waqfu al-muta'alliq ini ada 2 tanda titik ini ya. Boleh di pertama, boleh yang kedua tergantung maknanya. Kalau sin kecil letaknya menunjukkan saktah. To boleh terus, tapi ini sudah nggak ada. Za sudah nggak ada. Qaf sudah nggak ada lagi. Sad sudah nggak ada. Ha sudah nggak ada. Sekarang kita lihat sesuai hasil musyawarah kerja ulama. Ahli Quran ke-6 di Ciawi tanggal 5 sampai 7 Januari tahun 80. Tanda wakaf mushaf Standard Indonesia disederhanakan menjadi 6 tanda. Yang semula ini semua sudah nggak ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5 sudah dipangkas. Tinggal menjadi 6 tanda saja, yaitu mim, jim, shad lam, qaf lam, al-waqfu aula. Ada 6 saja tandanya. Kalau mushaf Madinah ada 5 selain kalimat lam alif. Sama Indonesia yang nggak ada hanya lam alifnya saja. Setelah melakukan perbandingan tanda wakaf pada mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah, ditemukan ada beberapa perbedaan dan tanda wakaf. Mushaf standar Indonesia memberikan tanda wakaf baik di tengah ayat maupun pada akhir ayat. Sedangkan mushaf Madinah tidak memberi tanda wakaf di akhir ayat. Hal ini merupakan sebuah kewajaran
Karena pemberian tanda wakaf merupakan produk ijtihad ulama sebagai salah satu usaha untuk memahami maksud dan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh tanda al, ya, sebagai simbol atau tanda jangan berhenti. Lam alif ini bukan al tapi lam alif. Di mana tanda ini digunakan untuk jenis wakaf qabih. Tapi ternyata oleh sebagian ulama dipakai sebagai tanda wakaf hasan. Nah, berikut ini tabel perbedaan tanda wakaf pada mushaf Indonesia dan mushaf standar Madinah. Ya, pada soal wakaf ini. Ayat ke-8 surat Al-Ahqaf ini ya. Mushaf Indonesia qaf lam, mushaf Madinah surat lam. Mushaf Indonesia mengatakan sebaiknya berhenti, mushaf Madinah sebaiknya terus. Syai'a ayat ke-8 juga sama, fihi juga sama, beda. Wastakbartu irsana. Indonesia selalu lebih berhenti, tapi kalau di mushaf Madinah sebaiknya terus. Perbedaan. Kalau ini jim, mushaf Madinah nggak ada tandanya. Ya, ini bisa dilihat di seterusnya. Dan pengaruh tanda wakaf terhadap makna ada pengaruhnya, ya. Tanda wakaf itu mempengaruhi kepada makna. Terakhir habis ini selesai. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan wakaf menentukan arti dan kandungan ayat yang dibaca. Dalam referensi perbedaan hukum fikih dan akidah sangat ditentukan oleh letak wakaf pada pertengahan ayat. Contohnya ini. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Kalau di mushaf Indonesia ada 4 tanda wakaf, ya. Berarti pada kalimat asyadu hubbalillah jami'a adab. Hubbillah itu kahubbillah ini ya, kahubbillah. Lalu kemudian jami'a lillah dan adab. Sedangkan mushaf Madinah hanya ada 2 saja, di kahubbillah sama di lillah, ya. Lillah itu ini lillah. Asyadu hubbalillah. Hanya ada 2 saja. Setelah mencermati keduanya, perbedaan wakaf dan ibtidah yang tampak berlawan adalah lafaz lillah. Pada mushaf Indonesia lafaz lillah dibuka la, tidak boleh. Yang berarti tidak boleh wakaf pada kalimat tersebut ketika terpaksa. Dan juga tidak boleh tidak pada kalimat berikutnya. Sedangkan pada mushaf Madinah lafaz lillah dibuka tanda qaf lam sebagai berhenti. Ya, nah bagaimana analisis analisis wakaf yang baik ini gimana? Menurut asal jawaban di tanda wakaf pada lafaz lillah adalah akronim dari kata mutlak, artinya lebih baik wakaf pada lafaz tersebut dan tidak pada lafaz berikutnya. Al-Ashmuni berpendapat bahwa wakaf pada lafaz lillah termasuk wakaf hasan. Secara Abu Amr Ad-Dani wakaf pada lafaz lillah termasuk wakaf tam. Berbeda ulama, ya. Tuh. Kitab Al-Quran dan terjemah yang diterbitkan oleh PT 3 Serangkai Mandiri dengan tanda atas skala jenama Al-Quran Departemen Agama tahun 2007, ya, tertulis terjemahnya seperti ini. Nah, jadi titik ini. Nah, tanda wakaf Indonesia dan terjemahan tersebut bila dicermati ditemukan adanya ketidaksesuaian antara tanda wakaf dan terjemahan di atas. Mestinya tanda wakafnya bukan alif tapi qaf lam. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini mestinya qaf lam, bukan lam alif ini. Karena artinya sesuai dan terjemahnya pun titik, bukan koma. Nah, sehingga seperti itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semuanya diberi Allah kesempatan, kemudahan, dan selalu dikenal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.